public speaking itu merupakan sarana dari gagasan ke dampaknya. Jadi ketika seseorang memiliki gagasan yang baik dan itu di delivery dengan public speaking yang baik dan mumpuni, maka ide dari itu akan mudah tersampaikan dengan baik pula. Karena studi dari Harvard Business Review itu menyatakan bahwa 85% keterampilan seseorang itu akan mempengaruhi pekerjaannya. Itu di angka 85%. Sedangkan 15%-nya itu baru keterampilan teknis, Kak. Gitu. Jadi tupoksi ini sangat besar sekali di dalam menunjang karir seseorang. Karena apapun karirnya, skill yang paling mendasar yang harus dimiliki adalah public speaking. Mulai dari guru. Nah, apa jadinya misalnya seorang guru memiliki kemampuan public speaking yang rendah? Tentu pesan ajar tidak akan sampai. Kemudian misalnya di dalam leadership, bayangkan jika seorang pemimpin tidak bisa mengorasikan visinya, apa yang akan diterima masyarakat? Pastinya tidak akan sampai pesan yang disampaikan. Nah, karena public speaking ini sangat penting, tupoksinya 85% di dalam setiap profesinya. Semakin tinggi skill public speaking seseorang, maka akan semakin bagus karirnya atau prospek pekerjaan yang ia tekuni. Kalau di dalam teori komunikasi, dalam hal ini public speaking, itu biasanya para trainers, para narasumber di berbagai media, mereka biasanya menggunakan rumus 3P. Apa itu? Pertama, ada postur. Nah, apa itu postur? Posisi tubuh terbuka dan tegak. Nah, ini posisi tubuh, cara kita mengkomunikasi itu juga berpengaruh. Yang kedua, itu ada pause, jeda untuk mengatur napas dan memberi kesan percaya diri. Nah, ini juga kadang-kadang para public speaker pemula itu sering kesulitan di sini. Jedanya tidak teratur, penyampaiannya ya sering terkesan tergesa-gesa, sehingga sulit dipahami oleh audiens. Nah, kalau ini mungkin yang lebih berpengalaman ya Kamila dan rekan-rekan di penyiar radio ya, karena pause ini sangat berpengaruh sekali. Ya, bagaimana misalnya kita berinteraksi dengan narasumber, ketika pertanyaan itu mungkin terkesan tergesa-gesa, itu juga menyulitkan narasumber di dalam menjawab setiap pertanyaan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah projection. Apa itu projection? Nah, projection itu adalah suara jelas dan bertenaga. Nah, jadi ada power penyampaian di dalam intonasi tidak datar, ada gestur naik turun suara, ada lembut dan keras gitu. Itu juga mempengaruhi karakter dari si public speaker tadi. Jadi rumusnya ada 3 tadi. Postur, pause, dan projection. Ada juga riset dari National Institute of Mental Health. Ketakutan banyak orang itu terutama di bidang komunikasi, Kak. Itu disebut dengan glossophobia. Apa itu glossophobia? Ketakutan berbicara di depan umum. Nah, fobia ini itu bisa dibilang hampir dimiliki oleh banyak orang. Ketika seseorang itu mungkin ya belum memiliki pengalaman yang banyak di publik ya. Nah, itu mereka pasti mengalami yang namanya glossophobia. Nah, bagaimana mengatasi hal itu? Dengan cara melatih konsistensinya. Jadi semakin banyak kita berbicara, semakin banyak kita latihan, semakin banyak jam terbang, itu akan memupuk keterampilan dari public speaking itu. Nah, jadi untuk mengatasi glossophobia dengan memperbanyak tampil. Nah, pesan saya ya, sekaligus untuk para rekan-rekan, para public speaker pemula, para orang-orang yang mungkin saat ini mau menjadi menjadi public speaker, mau menjadi narasumber, mau menjadi pembicara tapi kesulitan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa gunakan suara Anda untuk memberi makna. Nah, berani bicara adalah awal, tapi berani berkarya
adalah perjalanan. Saya ulangi ya. Berani bicara adalah awal, tetapi berani berkarya itu adalah perjalanan. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Maya Angelou, beliau menyampaikan bahwa people will forget what you sowed, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Jangan tunggu momen sempurna. Mulailah dari sekarang. Dan biarlah kata-kata Anda menjadi jembatan menuju karya yang menginspirasi banyak orang.